Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resume artikel pada mata kuliah Sistem Operasi. Di sini ada 2 artikel. Artikel yang pertama berjudul Perbandingan Mekanisme Sinkronisasi Mutex dan Semafor pada Sistem Operasi Android. Dan artikel yang kedua berjudul DBDAA, A Real-Time Approach to Dynamic Banker Deadlock Avoidance Algorithm with Optimized Time Complexity. Artikel yang pertama, seiring perkembangan teknologi, sistem operasi terutama Android dituntut untuk mampu menjalankan banyak proses secara bersamaan melalui multithreading. Namun, eksekusi banyak thread secara bersamaan dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti deadlock, race condition, dan juga starvation. Masalah-masalah ini terjadi karena adanya akses bersama terhadap resource seperti memori, file, dan juga jaringan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi untuk mengatur akses tersebut, agar sistem tetap stabil dan efisien. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme mutex dan semafor, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga menentukan mekanisme yang paling efektif dalam sistem Android. Konsep dasar sinkronisasi mutex atau mutual exclusion digunakan untuk menguji research. Hanya satu thread yang bisa mengakses dalam satu waktu, thread lain harus menunggu sampai resource dilepas. Analoginya seperti kunci toilet, hanya satu orang yang bisa masuk. Semafor digunakan untuk mengatur akses lebih dari satu thread menggunakan sistem perhitungan atau counting, membatasi jumlah thread yang bisa mengakses resource. Analoginya seperti parkiran, beberapa orang bisa masuk, tapi ada batasnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai tentang perbedaan mutex dan semafor. Jadi kalau mutex itu lebih sederhana dan dia itu lebih aman. Nah, jadi dia itu lebih cocok untuk resource tunggal. Nah, sedangkan kalau semafor itu dia itu lebih fleksibel dan bisa mengatur banyak akses dan juga lebih kompleks. Nah, di antara kedua kelebihan dimiliki oleh mutex dan semafor, yaitu memiliki kayak istilahnya risiko jika tidak digunakan tempat teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan kedua sistem tersebut, ya paling kayak kita itu tahu kayak alurnya gimana, kayak cara menjalankan proses itu gimana. Supaya apa? Supaya pada saat kita menjalankan kedua sistem tersebut, kita tidak mendapatkan risiko jika kita tidak paham tentang tersebut. Nah, di antaranya risiko itu ada beberapa. Yang pertama ada deadlock, yang kedua ada starvation, dan yang ketiga itu ada race condition. Dan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulannya, jadi itu mutex itu memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dan lebih stabil, sedangkan kalau semafor itu memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam pengolahan resource. Jadi risiko kesalahan implementasi itu cukup tinggi jika tidak memahami konsep. Nah, jadi kayak gini ya, setidaknya itu sebelum kita menjalankan kedua sistem itu kita kayak tahu lah konsepnya itu gimana, alurnya gimana, cara penjalan gimana, supaya apa? Supaya tidak terjadi risiko yang saya sebutkan tersebut. Nah, selain itu sinkronisasi sangat penting dalam menjaga konsistensi data dan juga penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan sistem. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kedua. Dari sini ada latar belakangnya. Jadi, latar belakangnya dalam sistem operasi, alokasi resource menjadi hal yang sangat penting. Jika resource tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana beberapa proses saling menunggu resource dan tidak bisa melanjutkan eksekusi. Jadi, maksudnya seperti ini. Dalam sistem operasi, resource seperti CPU, memori, printer, hard disk, dan perangkat input atau output harus dibagikan kepada banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, mekanisme alokasi resource menjadi bagian yang sangat penting agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan tidak saling mengganggu. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perebutan resource antar proses. Setiap proses dapat meminta resource tertentu untuk menyelesaikan tugasnya. Jika pengelolaan resource tidak dilakukan dengan baik, maka dapat muncul kondisi yang disebut deadlock.
Deadlock itu adalah keadaan ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource yang sedang digunakan proses lain sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Sebagai contoh, itu proses A, memegang resource printer dan menunggu akses scanner, sedangkan proses B memegang scanner dan menunggu printer. Karena keduanya saling menunggu, maka sistem menjadi macet dan proses tidak dapat diselesaikan. Kondisi deadlock sangat merugikan karena dapat menyebabkan penurunan performa sistem, pemborosan resource, program menjadi hang atau tidak merespons, sistem operasi menjadi tidak stabil. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan metode pengelolaan resource yang baik agar sistem dapat mendeteksi, mencegah, atau menghindari deadlock. Salah satu metode klasik yang digunakan adalah Banker algorithm, yaitu algoritma yang menentukan apakah suatu alokasi resource aman dilakukan atau tidak. Namun, algoritma ini memiliki beberapa kelemahan, seperti bersifat statis, kompleks, untuk sistem besar dan kurang fleksibel pada lingkungan modern yang dinamis. Karena itu, jadi perlukan pengembangan metode yang lebih adaptif, efisien, dan cerdas dalam mengelola alokasi resource agar deadlock dapat minimalkan dan kinerja sistem operasi menjadi lebih optimal. Selanjutnya itu ada algoritma klasik seperti Banker algorithm digunakan untuk menghindari deadlock, namun memiliki kelemahan. Yang pertama itu tidak fleksibel, yang kedua kompleksitas tinggi, yang ketiga tidak cocok untuk sistem real-time. Solusi DBAA adalah pengembangan dari Banker algorithm yang memiliki keunggulan. DBDAA, Dynamic Banker Algorithm, merupakan pengembangan dari metode klasik Banker's algorithm yang dirancang untuk mengatasi kelemahan pada sistem modern. Algoritma ini bekerja dengan cara mengelola alokasi resource secara lebih fleksibel dan dinamis sehingga proses dalam sistem operasi dapat berjalan lebih aman dan efisien. Pada Banker algorithm biasa, sistem harus mengetahui kebutuhan maksimum resource setiap proses sejak awal. Hal ini kurang cocok untuk lingkungan komputasi modern karena kebutuhan proses dapat berubah-ubah selama program berjalan. DBDAA hadir sebagai solusi dengan kemampuan menyesuaikan kondisi bersistem secara real-time. Nah, ada keunggulannya yaitu bersifat dinamis, mendukung sistem real-time, lebih efisien dalam proses pengecekan. Baik, selanjutnya cara kerja, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, cara kerja DBDAA. Algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan resource setiap proses. Yang kedua, mengecek apakah sistem berada dalam kondisi aman atau safe state. Yang ketiga, menentukan urutan proses yang aman untuk dijalankan. Yang keempat, menghindari kondisi yang dapat menyebabkan deadlock. Selain itu, proses dapat masuk secara dinamis, pengecekan dilakukan secara real-time, kemudian sistem tetap responsif. Selanjutnya, keunggulan DBDAA. Kompleksitas lebih rendah dibanding algoritma lama. Kemudian, proses lebih cepat dalam menentukan safe state. Kemudian, lebih cocok untuk sistem modern yang dinamis. Selain itu, mengurangi risiko deadlock secara signifikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa DBDAA lebih efisien dibanding Banker's algorithm karena waktu prediksi lebih cepat, performa sistem meningkat, resource digunakan lebih optimal. Dari kedua artikel dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem operasi harus mengelola proses dan resource secara optimal. Kedua, sinkronisasi mutex dan semafor mencegah konflik antar proses. Yang ketiga, algoritma DBDAA membantu menghindari deadlock. Dan yang terakhir, tujuan utama sistem operasi adalah efisiensi, stabilitas, dan juga performa sistem. Itu dia resume artikel pada mata kuliah sistem operasi. Kami dari kelompok 3. Terima kasih.